era sebelum kerajaan Majapahit. Iya, kayak Kang, kalau ini bukan sebuah batu biasa, Kang. Ini batu yang cukup spesial ya. Kayaknya memang ini adalah sebuah bekas dari batu prasasti kayaknya Aus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita di sebuah pemakaman, Kang ya. Pemakaman desa apa ini, Kang? Desa Suramojo. Kecamatan Pungging ya. Iya. Nah, kata warga di sini itu banyak mitos-mitos yang beredar dan juga ada beberapa fakta yang akan kita ketahui di lokasi ini, Kang. Iya. Nah, Di sini banyak sekali. Iya. Di sini kita akan mencari fakta-fakta. Saya tadi sudah muter-muter di wilayah sini, ternyata ada beberapa peninggalan-peninggalan kuno ya untuk faktanya. Dan juga untuk mitosnya nanti kita akan beritahu teman-teman yang ada di sana itu ya. Itu ada sebuah batu tapi cukup spesial. Iya. Jadi untuk teman-teman jangan di-skip ya. Nah, kita akan menuju ke lokasi. Di sini banyak sekali seperti bekas-bekas fragmen dari batu bata. Tapi sebenarnya, Kang, ini rata-rata batu bata baru ya. Iya. Tapi untuk faktanya di sini ada beberapa batu bata lama, Kang. Ada Mas ini. Ya, Wanita ini kayaknya lama ini. ini adalah batu bata lama ya, teman-teman. Nah, ini di sini ya. Ini adalah sebuah batu bata kuno atau batu bata lama. Kalau dilihat dari ukurannya sepertinya dari era sebelum kerajaan Majapahit. Iya, kayaknya sebelum Majapahit ini. Rampu Sindok kayaknya ya. Tapi kalau dilihat dari batu bata ini kita akan mempunyai clue dari fakta yang ada di sini nanti, Kang. Iya, iya. Kan tadi ini ya, tadi bicara dengan salah satu warung yang ada di wilayah sini ya. Tadi gimana, Kang? Untuk katanya yang ada di Pundan, kita coba sambil jalan ke sana ya. Iya. Katanya tadi gimana, Kang? Kata yang punya warung tadi, Kang. Kata salah satu warga tadi di sini itu adalah bekas punden, punden Mbah Epek gitu kan. Oh, Mbah Epek, Kang ya. Iya, iya. Jadi bentuknya itu kayak apa? Batu yang agak pipih gitu. Oh, batu yang agak pipih. Tapi untuk kalau bahasa Jawa kuno, Kang, nama Ebek itu berarti artinya gepeng, kan? Iya. Itu, Kang. Biasanya sering ya kalau di tempat-tempat desa itu ada kayak sebuah nisan pipih tapi lebar gitu. Oh, ini, Kang ya. Nah ya kayak ini yang dimaksud punden sini itu adalah punden Ebek ya ini. Oh, Mbah Ebek katanya. Ebek. Ya mungkin kata-kata dari bentuk dari kayak prasasti Aus gitu ya. Iya, Kang, kalau ini bukan sebuah batu biasa, Kang. Ini batu yang cukup spesial ya. Kayaknya memang ini adalah sebuah bekas dari batu prasasti kayaknya Aus. Jadi ini muncul ya, teman-teman. Penemuan terbaru kita adalah bekas dari sebuah batu prasasti yang muncul di sini. Nah, tapi di sini, Kang, ada beberapa peninggalan ya. Memang disakralkan oleh warga karena terdapatnya bekas-bekas dari persajian ya. Ada telur yang terlihat. Iya, terus di sini, Kang, ada selain dari bekas batu batu prasasti yang Aus ini, ternyata di sini juga ada beberapa peninggalan berupa batu ya, batu-batu yang masih disakralkan oleh warga. Kayak bulat gitu. Nah, kalau untuk bukan. kalau untuk kayaknya ya, kalau yang bulat ini merupakan sebuah batu persajian seperti fungsinya seperti batu Linggayoni. Soalnya kalau ini di lereng Gunung Penanggungan, berarti saya teringat dengan batu-batu bulat, yaitu batu-batu lingga yang ditemukan di Gunung Penanggungan. Itu bentuknya itu bulat-bulat seperti ini, kan. Jadi tergolong lingga ini. Iya, tergolong batu lingga ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada yang namanya itu Museum Pawitra yang ada di wilayah Trawas ya. Itu ada batu yang memang sengaja dibentuk bulat dan dijadikan beberapa batu lingga, kan. Nah, itu biasanya cerajoninya itu berbentuk naga. Nah, sangat luar biasa ya. Jadi itu memang ada sebuah batu yang memang salah satu ikonik ya. Tapi kalau dilihat dari batu bata yang kita temukan tadi, salah satunya ya, itu merupakan peninggalan sebelum era kerajaan Majapahit.
Berarti tergolong peradaban kuno atau situs kabuyutan ya. Iya, benar. Terus Kang, di sini juga ya. Jadi ini adalah ada beberapa makam dan ini memang ada di pertengahan pemakaman ya. Seperti ini teman-teman ya. Tapi di sana Kang ada sebuah tempat lagi yang ditutupi oleh pagar batu bata yang itu Kang. Gimana? Itu Kang. Oh, Nah, ada di sana itu ada, kalau tidak salah kalau tidak dua ya 3 makam yang konon merupakan makam dari Bu Kaji katanya ya. Oh, makamnya Bu Kaji itu ya. Iya, katanya seperti itu dan beliau mungkin katanya itu adalah pendiri desa ini, Pembabat desa. yang bapak desa. Terus kan katanya tadi saya juga dengar ya, kalau di lokasi ini itu biasanya digunakan untuk apa? Yang tadi diceritakan sama ibunya tadi loh. Ya, kalau untuk pundenya sendiri ini bukan yang itu ya, bukan yang makam itu ya. Bukan. Yang pundenya ini ya kan katanya itu warga sini kalau ada kayak semacam pencalonan lurah atau apa gitu, biasanya itu diadakan kayak semacam persajian atau ritual gimana gitu, apa kayak adat istiadat desa itu. Adat desanya Iya. itu harus ke sini kan ya? Ya nggak diwajibkan, tapi memang adat yang dari turun temurun gitu. Iya. Oh, berarti saya teringat dengan salah satu lokasi di wilayah Pacet juga ada kan. Iya. Jadi ada sebuah batu, jika memang ingin mencalonkan lurah itu biasanya harus izin dulu sama leluhur gitu. Jika mungkin izinnya diterima, insya Allah tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi boleh untuk menyalonkan. Iya. Ada juga di wilayah Pacet namanya Punden Keemasan kan. Itu sama ceritanya. Ada juga sebuah batu di samping punden tersebut yang memang kata warga adalah disebutnya Watu Lurah. Nah, Jadi, kalau ya sebagian itu apa menyebutnya itu untuk biar apa ya, kayak semacam datangnya pulung gitu, iya. meyakini ada sangkut pautnya dengan itu apa punden. Nah, pepunden bener. Karena itu kan adat itu kan sudah melekat turun temurun dari nenek-nenek dulu ya. Iya, dan selain karena kenapa kok batu Kang ya? Karena zaman dahulu kita itu dari Kapitayan terus ke Hindu Buddha akhirnya ke Islam. Jadi kepercayaan meskipun tercampur tapi sama saja itu adalah sebuah tradisi. Tradisi atau adat. Iya, benar. Tapi kalau menurut fakta yang kita lihat untuk dari segi sejarah, bukan dari segi mitos atau legendanya kan, batunya ini memang sepertinya adalah sebuah batu prasasti. Kalau untuk angka tahun atau tahunnya kita juga belum tahu teman-teman ya. Tapi karena sudah ada bukti, kita lihat bukti di sekitar saja. Karena di sini tadi kita menemukan batu bata kuno era sebelum Kerajaan Majapahit, bisa dipastikan kalau kemungkinan ini adalah era dari Empu Sindok Kang. Jadi kalau mungkin kita sebut muncul, ini memang muncul. Kenapa disebut muncul? Karena kita baru mengetahui kalau di sini ternyata terdapat sebuah bekas atau mungkin sebuah prasasti yang aus yang kita temukan di lokasi ini kan. Selain itu di sini pun tadi saya juga melihat beberapa batu bata kuno Kang. Nah, ini Kang. Meskipun memang, menancap ya. Iya, jadi memang kayaknya itu hampir di setiap sudut makam ini Ada kan? ada, cuma memang sebagian terpendam. Iya, seperti ini loh. Kalau kita lihat ini aja itu terlihatnya cuma seperempatnya aja. Iya, tapi ini cukup tebal loh Kang. Loh, tadi berbeda ya dengan era Kerajaan Majapahit. Nah, di sana ada yang jelas itu Kang. Nah, di sana. Jadi memang rata-rata untuk makam-makam kuno ya, banyak sekali dijadikan nisan gitu. Iya, banyak sekali batu bata kuno yang dijadikan nisan Kang. Nah ini pun ada yang Ini saking lamanya ini kan. Saking lamanya ini loh. Sampai itu apa? Masuk di akar kayak. Iya, sampai dimakan oleh pohon ya. Iya. Kalau mungkin teman-teman tahu umur untuk sebuah ukuran pohon ya. Nah, ini untuk batu batanya sebesar ini. Pohonnya sebesar ini ya. Jadi kemungkinan Sudah ratusan tahun ya, teman-teman ya. Dan memang masih terikat oleh akar pohon yang ada di bawah sana. Tuh. Jadi kemungkinan yang lain itu terkubur juga kan. Iya. Kalau kita lihat sebagian itu cuma muncul separuh gitu. Nah, separuh. Kemungkinan di bawahnya masih ada sebuah Iya. bisa jadi sebuah bangunan teman-teman ya.
Jadi saya juga tadi ada yang mengatakan kan, kalau di lokasi ini selain terdapatnya itu tadi sebagai Mbah Ebek Kang ya, Ya. terus terdapatnya batu bata kuno, kemungkinan jika saat warga menggali tanah terdapat batu bata kuno, ternyata di sana ada sebuah gundukan tanah yang tidak digali, yang ada di sana kan. Nah, Itu kan. Nah, kita akan coba lihat ke sana ya. Oh, di sana juga ada rekan kita teman-teman ya. Dia sedang menunggu, entah sedang bertapa kayaknya. Di sana itu ada sebuah gundukan tanah ya. Kalau menurut cerita legenda zaman dahulu, ya. kalau jika ada prasasti, pasti ada sebuah bangunan suci atau candi. Apalagi terdapatnya batu bata kuno kan. Nah, kemungkinan ini hanya kemungkinan, dan juga banyak yang mengatakan jika sebuah gundukan tanah di sebuah punden desa, makam atau yang lain-lain, bisa jadi di bawahnya itu adalah salah satu lokasi yang cukup penting. Seperti itu. Dan juga kenapa adanya makam, karena pengaburan sejarah agar generasi selanjutnya itu bisa mengetahui nanti jika memang digali itu agar tidak hilang. Pada zaman dahulu situs-situs itu memang dijadikan makam untuk mengalihkan perhatian agar tidak dicuri kan. Iya, iya. Karena untuk pengamanan ya. iya, agar tidak dijarah pada zaman dahulu. Apalagi tahun 1965 waktu itu marak sekali penghancuran situs-situs. Jadi dijadikan sebuah makam. Jadi tidak ada salahnya juga, dan memang positif. Terkadang lokasi-lokasi seperti yang ada di sana pun katanya itu adalah sebuah gundukan yang memang angker. Seperti itu kan. Jaraknya nggak terlalu jauh juga ya, mungkin sekitar 500 meteran ini ya dari lokasi ini. Kan saya jadi agak sedikit curiga dengan fakta-fakta yang ada. gimana kan? Oke, Kita ke sana atau cukup di sini aja? cukup di sini aja Kang, soalnya sekarang sudah hampir maghrib ini Iya, Kang. iya. Udah surup. Iya, surup ya. Untuk kalau mungkin dalam bahasa Indonesia senja kan Udah ya. senja ya, Iya, karena untuk view-nya itu kurang terang. Iya, nanti juga kan kalau kita terus di sini selain suasananya cukup mistis dan juga nanti agak terlihat malam, kalau dalam kamera itu bisa terlihat gelap Kang ya. Iya. Mungkin cukup sekian Kang ya. Iya, iya. Kita kan hanya bisa mengeksplor yang sudah nama-nama yang masih nampak lah. Iya Untuk- Kang, benar. Untuk segi-segi apa magisnya kita ya kurang tahu, karena Nah. reaksi itu nggak ada warga yang bisa ditanyai ya. Iya, kita tadi juga cuma menemui dua orang yang bisa ditanyai di lokasi ini. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk eksplor kita di makam Curamojo ya. Iya. Oke. Oke, kita akhiri dulu teman-teman ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.